Islam. Mudah-mudahan kita semua akan mengulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima iman dan Islamnya, mendapatkan nikmat kubur dan Allah jadikan kuburnya Allah menjadi jannah, aman daripada panas surga. Selanjutnya mari kita simak kajian kita yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Yedokar bin Al-Hafiz. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadratul mukarramin, para sesepuh, para guru, para ustaz, para haji, para khusus, kesepuhan, dan juga imam rawatib, Bapak Haji Al-Bahyan, Bapak MC, anggota DPD, Haji Kus, juga istimewa Ketua DKM beserta para jamaah, para pengurus yang mudah-mudahan selalu dan senantiasa mendapatkan maghfirah dan cucuan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat berkumpul bersama-sama sebagaimana biasa setiap malam Ahad. Kita menunaikan salah dua kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat 5 waktu, yakni sholat maghrib, dan insyaallah nanti setelah pengajian kita lanjutkan melaksanakan sholat isya berjamaah. Dan yang kedua, kewajiban yang kedua yakni thalabul ilmi. Mudah-mudahan kewajiban-kewajiban yang saat ini kita jalankan, yang kita laksanakan ini menghantarkan kita, menjadi sebab menghantarkan kita kelak ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling utama, mudah-mudahan Allah curahkan ridhonya kepada kita semua melalui amalia-amalia, kewajiban-kewajiban yang kita laksanakan pada hari ini. Dan juga mudah-mudahan apa yang menjadi amalia kita ini dicatat sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi amalia yang akan menemani kita kelak di alam kubur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in hingga sampai kepada umat yang senantiasa istiqomah. Dan mudah-mudahan kita semua kelak di hari kiamat diakui sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berhak mendapatkan syafaat hukma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana biasa pengajian kita awali dengan bacaan salawat nariyah. Tidak lain dan tidak bukan ini di mana kita setiap memulai pengajian selalu dan senantiasa kita awali salawat, kita bersalawat, karena tidak lain dan tidak bukan adalah mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, perintah untuk kita bersalawat kepada Kanjeng Nabi. Dan juga anjuran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari berbagai macam redaksi sabdanya yang menjelaskan tentang anjuran untuk berselawat kepada Rasulullah SAW. Dan asar daripada kita berselawat, mudah-mudahan apa-apa yang menjadi urusan kita, apa-apa yang menjadi cita-cita kita, apa-apa yang menjadi hajat kita, mudah-mudahan dikabul, dipenuhi, dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi saudara kita yang dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan diberikan diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan kesembuhan oleh Allah. Bagi kita semua, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi saudara kita yang saat ini dalam keadaan
terkena musibah, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesabaran, Allah senantiasa ganti musibahnya dengan anugerah yang luar biasa, dan mudah-mudahan kita semua, wabil khusus kampung kita, mudah-mudahan dan juga umumnya kampung-kampung saudara kita yang lain senantiasa dijauhkan dari malapetaka, dari ujian, dari musibah, dan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyati mardudah wa nawayna kama wasalana as-salih wa nawayna kama wajadna ala ma'il 'amri wa jami'il habaib al-jannah wa qulha wa jabal wa udal wa tadbirat wa nawayna kama wajadna syaykhan wa 'alimin wa asatidatan al-Qur'an wa min hafal al-Qur'an wa nawayna kama nawasahi bi hadhihi salawatiyya wa nawayna kama ثم ونوينا كما نوصى بهذا الكتاب ونوينا كما نشر هذا الكتاب وجل شأن ولا حول من شيء أمرنا ورسوله والفاتحة بنية الشفاء والعفو والبلاء والسلام والنجوى والفاتحة والإبراء علينا وطوها عارفين وجل من أولادنا وتلامة بذلنا من أهل العلم والخير والقرآن وأهل الدعاء ولسان من في الأرض فلتخرجنا عبد صاحب هذه الصلاة النبي ثم إلى حكمنا هذه الصلاة شيخنا ومعلمينا وأساتذتنا القرآن ثم إلى حق الناس الجمع لنا ومعنا من المخيم عند الأنفال ثم إلى حق واقف هذا المسجد ومن أسسهم ثم إلى أرواح جميع القبور في هذا المجلس السوري وفروعهم ثم إلى حضرة وجزاء شيخنا ورب روحنا في حنان بن صالح صلى الله عليه وسلم وبشار ورحمة المغفرة وأن يعيد عليهم بركاتهم وأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفعات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأرض وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم وأجزل الغمام بوجه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقل وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بوجه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقل وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقل وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وشارح نفعنا الله بهما وبعلومهما وبركاتهما في الدارين. وثالثها dan bermula yang ketiga dari 14 hal-hal yang membatalkan sholat itu inkisyaful awrati, terbukanya aurat, kulluha tegasnya semuanya aurat,
au ba'duha atau sebagiannya aurat, mimma setengah dari perkara, yajibu yang wajib apa satu menutupnya itu li ajli salat, karena dalam keadaan salat. In lam tustar, apabila tidak ditutup, ya, atau in lam tastur, apabila tidak menutupi siapa musalli, halan seketika, halan langsung sekaligus otomatis. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'd. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada malam ini berkesempatan untuk diberikan kesempatan oleh Allah dan bisa melaksanakan kewajiban kita. Dan pada kesempatan ini kita masih membahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Ini poin-poin atau pasal ini sangat penting, sangat urgent buat kita, karena ini kaitannya dengan ibadah kita. Ya, jadi penting kiranya untuk kita ketahui bersama bahwasanya jumlah hal-hal yang membatalkan sholat itu berjumlah berapa katanya? 14. Jadi kita harus tahu nih, kalau misalnya kita ngalamin satu poin atau satu dari 14 ini, maka sholat kita batal. Dan sudah sampai kepada poin yang kedua. Ya, sekarang yang ketiga dari yang membatalkan sholat adalah inkisyaful aurat, terbukanya aurat, tersingkapnya aurat. Ya, tersingkapnya aurat. Nah itu gimana kan ujung-ujung tersingkapnya atau terbukanya aurat itu ujung-ujung gimana? Dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Albani begini maksudnya. Gitu. Kenapa? Ya kalau misalnya terbukanya aurat dan kemudian dilanjutkan oleh musannif, ya, yakni kalau misalnya ditutup sekaligus seketika, itu pada posisi gimana? Pada dalam keadaan gimana maksudnya? Ya, dijelaskan oleh Syekh Nawawi dalam kitab Kasyifus Sajadnya, wa in sholat, apabila seseorang sholat, yaitu musalli sholat, fil khalwati, dalam di sendirian, ya, khalwat, dalam sendirian, gitu. Bukan di tempat umum, ya, berarti kayak di musola di rumah kita, sholat sendirian, gitu. Kemudian fa'in kasyafa, kemudian ketika sholat, ya kalau bahasa kita kalau sekarang mungkin sholatnya di gubuk, di sawah, ya. Ini contohnya yang real, yang mungkin terjadi di kita. Kita punya gubuk atau main di gubuk pas waktu zuhur kita langsung sholat. Nah ketika sholat, ternyata anginnya gede, gitu. Anginnya gede sehingga pas lagi sholat kain kita nih kebuka, ya, ketebak angin, gitu, ketebak angin ceritanya. Ya, fa'in kasyafaha rihun katanya, ya, fa'in kasyafaha rihun, kalau seandainya terbuka auratnya disebabkan karena ada angin yang membuat auratnya jadi terbuka, pakaian jadi kesikap, kain jadi kesikap, gitu. Fala tabtulu, maka tidak batal apa sholatnya si musalli, sholatnya orang yang tersebut yang sholatnya dalam keadaan sendirian. Ini di tengah sawah punya gubuk, kemudian terbuka ketebak angin, jadi terbuka kelihatan auratnya. In sataroha, ini ilatnya, kalau dia nutupin tuh si musolli teh, orang yang sholat di tengah-tengah sawah, di gubuk tengah-tengah sawah teh,
nutupin langsung, halang seketika, secara langsung ditutupin. Jadi jangan ketebak angin, masuk ke angin, langsung ditutupin, gitu. Langsung dia benerin lagi kayaknya. Gitu. Maka fala tabtulu sholatahu. Maka enggak batal sholatnya. Qabla mudhi'in aqallit tumanina. Nah, maksud seketika itu bagaimana? Pengertian seketika langsung secara otomatisnya bagaimana? Qabla mudhi'i aqallit tumaninati, sebelum lewat dari sedikitnya tumanina. Kita tahu kemarin sudah disclaimer bahwa yang namanya ukuran tumanina itu apa? Biqadri subhanallah, dengan ukuran kita baca subhanallah, mungkin 0,0 detik, 1 detik ya, atau 2 detik lah, gitu, 0,02 detik, gitu. Ukuran tumanina itu biqadri subhanallah, subhan 3 lah, 0,03 detik lah, gitu katakan. Nah, ini lebih sedikit gitu. Atau mudhi'i gitu, lebih sedikit dari apa? Dari 3 detik ya. Berarti katakanlah apa? 2 detik ketika kita apa? Singkat refleks langsung. Itu bagaimana? Itu tidak menyebabkan batal sholat. Tapi kalau misalnya kita bagian sholat kita manik apa tadi di tengah sawah di gubuk kita punya kita, kemudian kita pas ketebak angin kain kita misalnya gitu, ketebak angin apa itu udah ketebak angin atepin aja ya nggak ada yang melihat ini. Nah itu masalahnya ya, paham ya gitu. Nah ya iya betul. Lau kalau seandainya gitu anginnya dari tengah-tengah sawah tadi musim angin sekarang ya, nggak tahu bus angin gede kayak kemarin ya nggak gitu. Lau kalau misalnya anginnya balik lagi apakah sulit sehingga apa angin itu kalau udah dibenerin angin lagi gede lagi terbuka lagi kainnya teh auratnya teh kebuka lagi gitu. Watawala bihaitsu yahtaju fi sitri gitu, sehingga menyebabkan terus menerus. Misalnya pas saya ngebenerin ini ya, misalnya sebelah kanan ini dibenerin udah auratnya terbuka, benerin ini lagi angin balik apa ngebuka aurat lagi, misalnya lebak kain kita lagi terbuka lagi aurat lagi, jadi kan otomatis pakai kalau bahasa ini ya apa namanya pakai iya misalnya bener lagi nih, bener. Berarti kan berapa kali gerakan tuh? Bener nggak? Berapa kali gerakan itu? Ya, terus kemudian apa terus menerus gitu. Nah, terus gimana? Yaitu watawala bihaitsu yahtaju fi satri, sehingga ketika mau nutup auratnya itu menyebabkan banyak gerakan. Sedangkan kita tahu bahwa dalam mazhab Syafi'i lebih dari gerakan berturut-turut itu membatalkan sholat. Lah ini gara-gara angin ketebak lagi, sehingga apa? Sehingga kita banyak gerakan. Kenapa? Karena anginnya pakai semua. Gitu. Kita gerakan ini lagi terbuka, gerakan lagi ini terbuka lagi. Nah, itu bagaimana tuh masalahnya kayak gitu? Fala tabtulu sholat. Ila fisitri ila harakatin kasiratin, jadi banyak gerakan kita, gerakannya terus menerus lebih dari 3 kali gerakan gitu. Mutawaliyatin, terus menerus gitu. Gerak kecil ini ditutup lama itu, ini lama itu belakang. Bagaimana dengan itu? Batalat sholat. Paham ya? Mata. Kenapa kecil itu tadi itu? Ya, terus menerus soalnya. Gitu. Enggak misalnya maaf kita praktekin ya. Kita misalnya pas lagi sholat, Allah Akbar, angin gede. Nah, pasti nggak begini nih. Apa tuh angin yang burung itu ya? Angin burung apa? Angin putar. Nah, angin burung apa? Enggak. Aduh, lagi kita
kiri lagi berubah lagi, atau berubah lagi, belakang ini berubah lagi. Dan itu kan banyak tuh gerakan. Gimana kalau misalnya? Oke? Hah? Iya. Ya. Nah. Kita ketarik di kadang-kadang nama itu gimana? Nah tergantung ini apa itu masuk awal bukan? Karena kan dalam awal sholat itu kan dari pusat sampai dentur. Kadang-kadang suka ketarik di kanan. Nah, ya. Badannya kita yang kanan. Iya. Mata kita kelihatan kan sini kan. Iya. Masih ada lah kita ya. Nah, Itu gimana? kita ini enggak tahu enggak? Enggak kan kita dalam posisi lagi. Enggak. Sujud kadang lagi ruku aja kan suka turun makasan. Iya. Sama seperti gitu. Ya kanan coba sholat di kanan. Iya, kanan ya. Kalau tanya ada yang berdoa usul lagi. Sampai turun lepis kan. Kayak ini kan turun. Tapi turun. Nah, Kayak gitu. iya. Iya, kelihatan. Nah, ya dukir di bawah pusat tadi, ya kan? Nah, termasuknya tadi itu ini. Itu udah itu langsung bisa itu langsung seketika. Enggak kan? Enggak nih, berarti itu proses di situ nih. Kalau itu kan pasti merupakan dukir nih, ya kan? Dukir. Ini bisa nggak kita langsung duduk langsung sekaligus? Lagi sujud bisa, langsung begini bisa, bisa nggak? Bisa. Makanya sekarang diusahain pakai kaos dalam, kaos bukan, kaos bukan mana kali? Kaos bukan mana kali? Matanya precet. Hah? Jangan pembagi dikeluarin lah. Karena prosesnya betul ini kan yang ketiga ini intisyaful terbuka aurat. Kira-kira tunggir kita belakang kita aurat bukan? Dalam sholat aurat ya? Nah kita pas lagi sujud kelihatan. Gimana tuh? Kayak tadi. Berarti apa? Bah. Dibahas udah begini. Ya. Bidzalika dengan keadaan demikian. Li'annahu apa? Nadirun. Gitu. Li'annahu apa? Nadirun. Kenapa? Itu bisa disebabkan apa? Bisa dihukumi batal salatnya. Nadirun langka gitu kejadiannya. Maksudnya apa? Kekeciwa sih soalnya. Ini butuh ini lagi ini gerakannya berturut-turut dan banyak. Gitu. Ya. Ya. Kama lau dafa'al maru atau seandainya menolak orang yang lewat. Misalnya nih, kadang-kadang kalau lagi sholat, Bang Haji suka di Masjidil Haram ya, mau di Masjidil Haram. Kadang-kadang ini kita lagi sholat ini, atau di sini di banyak tempat gitu. Ketika kita lewat gitu, ada yang ngalamin gitu, ya, gitu. Ini misalnya dia dialangin gitu misalnya. Kita pengen ikutin begitu ngalangin gitu, ya misalnya. Kama laudafa sebagaimana orang yang menolak, arti menahan, ya menahan siapa? Almaru orang yang orang yang lewat, mau lewat tahan begini kan biasa kita gesot nih, biasa begini sholat, orang lewat, jadi ada tuh gini ya, sekarang tuh bukan di Masjidil Haram aja, kita ada, terus jadi nggak boleh lewat. Gitu. Nah, bagaimana itu? Gitu caranya. Kemudian bifi'lin katsirin, dia menahannya dengan isyarat tadi meletakkan tangannya ke depan itu bifi'lin katsirin, dengan perbuatan yang banyak. Dalam arti apa? Pekeciwa lagi gitu. Begini misalnya.
ngamal apa nih? Berarti kan pekerjaan baik. Tuh sama seperti itu kasusnya, gitu. Ya, sama seperti itu kasusnya. Gitu. Gitu, paham ya? Wa kharaja, dan dikecualikan. Gitu. Birrihi, daripada angin, apa ghairu, selain dari angin. Tadi makan yang menyebabkan terbukanya aurat tersebut karena tersibak angin yang menjadi penyebab. Walau bahimatin. Gitu. Kalau bagaimana? Kalau misalnya hewan ternak, kita lagi ngangon, kita sama punya kambing banyak, ngangon, sholat, tiba-tiba kambingnya nyosor, kambing nyosor. Ya maksudnya buka-buka kita, oh ini kain kita, gitu. Ya, misalnya, ya. Atau misalnya sholatnya di hutan, ada monyet, misalnya gitu. Kirdin, al-adami, sawain kana mumayizan, atau misalnya anak kecil, ya, anak kecil. Kadang-kadang kan suka kita kalau bawa anak atau cucu kita yang suka disikap-sikap gitu kalau pulang di rumah, ya, gitu ceritanya. Terus sawaun kana baik itu udah hideng am ma'dunan atau diizinin amla gitu. Fayadullu, maka menjadi rusak gitu. Kasbuhu, dengan sebab terbukanya itu aurat gitu. Wa in satara halan, ini wa in satara halan, meskipun ditutupnya itu seketika langsung. Tadi misalnya ada kambing, ya kan? Kambing langsung kita tutup di ini, ditutupin aurat kita atau cucu kita begini kita langsung tutupin segera sekaligus seketika, tetap itu menjadi batal. Kan kalau ini makan meskipun tadi kan judulnya apa? Terbukanya aurat kalau enggak ditutup secara langsung atau secara seketika. Maksudnya apa tadi? Misalnya gitu. Masalahnya kalau sholat dalam sendiri. Tapi kalau sholat yang misalnya tadi berjamaah, ya, jadi maksudnya apa? Penguatan, maksudnya bisa ditutupin langsung dalam keadaan sholat sendirian. Gitu. Nah kalau misalnya sholat berjamaah kemudian tiba-tiba terbuka auratnya, ya, meskipun langsung ditutupin lagi, tetap batal. Maksudnya begitu. Jadi dijelasin sama Syekh Nawawi, maksudnya ditutupin seketika tuh yang bagaimana, sholat yang bagaimana, sholat yang dalam keadaan sendirian dan enggak ada siapa-siapa. Contoh tadi kita sholatnya di apa? Di gubuk di tengah-tengah. Itu. Paham ya? Itu bagian. Kalau misalnya kita sholat di tengah sawah, oke. Ya sholat tengah sawah sendirian. Tapi yang bisa, yang ngebuka aurat kita, yang mengingkap aurat kita itu bukan angin, kambing contohnya, ya. Jadi kita kambing misalnya, itu tetap batal. Sholatnya misalnya di rumah kita di kamar, sholat itu, tiba-tiba cucu kita nyamperin, langsung apa ya namanya ini, ngebuka kain kita misalnya, engkau sholat atau bapak sholat misalnya, ya. Terus bagaimana kalau begitu? Langsung ditutupin sama kita, langsung bagus, tetap batal. Paham ya? Fayadur kasbu wa isatara halan. Wakada, dan juga bisa batal gitu. Lau kasyafaha sahwa, kalau terbukanya itu karena lupa. Ada lupa, gimana kalau lupa?
Terbukanya karena lupa. Misalnya kita sholat, ternyata kain yang kita pakai bolong, ya, bolongnya itu sampai kelihatan. Ya, ada bolong yang bisa ini. Kalau bolong yang sekiranya nggak kelihatan, kayak kan kita rokok nih, ya rokok kan nggak begitu. Kalau rokoknya sampai lubang gede loh ya, tetap batal, masih kelihatan gitu, ya kan? Nah, gitu lupa. Ini kain ini emang boleh dipisahin. Kita pakai lagi, ternyata kita lupa. Pas kita lagi sholat ternyata sebelah belakangnya teh bolong, gitu. Pasti kan kelihatan, gitu. Lupa, bagaimana tuh? Gitu, ya. Illam yasturha halan, gitu. Illam yasturha halan. Seandainya dia enggak pas ingat terus kemudian enggak langsung ditutupin, tetap batal. Gitu. Wa illa kalau misalnya enggak langsung ditutupin, pasti batal illa fala. Wa idza sholat, dan apabila sholat, siapa amatun, budak perempuan, karena nggak ada mungkin. Wa ra'suha, sedangkan kepalanya itu maksyufun, terbuka. Gitu. Wa ataqat fi sholat, dan kemudian ya kalau budak mah apa sih namanya, nggak ini sekarang mah ya, maksudnya nggak apa namanya, nggak relevan dengan sekarang. Karena nggak ada yang namanya budak, gitu ya. Sudahlah. Wa yalzamu bi mas'alatil amati wallahu a'lam bissawab. Walhasil, jadi kesimpulannya untuk poin yang ketiga dari hal yang membatalkan sholat adalah terbukanya aurat. Kemudian jika tidak ditutupin sekaligus atau secara langsung, dengan catatan sholatnya yang seperti itu adalah ketika sholat dalam keadaan sendirian dan tidak ada siapa-siapa, seperti sholatnya kita di tengah-tengah sawah. Paham? Ya, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.